Sobat Noba, BDDH Dunia 1000 Besar episode 203 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, setelah kematian Xin Yan, Xiaoyan memperoleh kembali sumber api suci yang utuh dan mulai menyatukannya, memicu perubahan besar dalam kekuatannya. Proses ini justru menyeret jiwanya ke ruang gelap misterius, tempat ia menyaksikan rahasia besar. Sebuah api suci sejati bernama Yanji yang ditawan Kekaisaran Xuanling dan sedang diperas kekuatannya. Xiaoyan hampir terbunuh oleh seorang ahli Daoshan, namun diselamatkan oleh Yanji sendiri, menandakan adanya keterkaitan mendalam antara mereka dan sekte Fenxiang. Kembali ke dunia nyata, Xiaoyan berhasil menuntaskan penguasaan api suci lengkap dan memulai evolusi sejati teknik pembakaran. Melangkah ke tingkat pertama, pembakaran tubuh, sebuah tonggak besar yang bahkan dahulu hampir merenggut nyawa Tuose. Sementara itu, di luar, keberadaan Xiaoyan masih menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Namun orang-orang terdekatnya yakin ia masih hidup dan sedang menapaki jalan kekuatan yang jauh lebih berbahaya dan menentukan. Tepat ketika Mu Suji dan ketiga orang lainnya hendak meninggalkan Gunung Luoling, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Wakil ketua. Semua orang serentak menoleh dan mendapati bahwa yang muncul tak lain adalah Xiaoyan. Mu Yingning spontan bertanya, "Xiaoyan, apa yang terjadi denganmu?" Xiaoyan menjawab sambil tersenyum pahit, "Aku tidak apa-apa, hanya saja penguasa Gunung Wuling membawaku ke sebuah ruang asing. Ia berniat melahap api di dalam tubuhku, tetapi entah bagaimana, justru ia sendiri yang mengalami serangan balik." Mu Yingning mengangguk tanpa banyak bertanya. "Kalau begitu, mari kita pergi." Xiong Yuan juga membuka suara. "Kali ini, pertandingan tim benar-benar penuh kejanggalan. Lebih baik kita kembali dulu dan membicarakannya nanti." Setelah itu, ia langsung memimpin mereka keluar dari kawasan tersebut. Mengenai api yang berada di tubuh Xiaoyan, Xiong Huan tidak banyak bertanya. Ia sama sekali tidak meragukan penjelasan Xiaoyan. Apakah semuanya sudah berakhir? Lalu bagaimana dengan keberadaan makhluk 5 elemen itu? Xiaoyan tampak enggan pergi. Namun setelah menyapu seluruh area dengan kekuatan jiwanya dan tidak menemukan jejak makhluk 5 elemen, ia hanya bisa menghela napas pelan. Sudahlah, ia pun berbalik dan pergi. Dengan demikian, pertandingan tim Gunung Luoling resmi berakhir sepenuhnya. Xiong Yuan dan rombongannya meninggalkan Gunung Luoling dan kembali ke sekte Fenxiang. "Kalian semua pulanglah terlebih dahulu. Mengenai hadiah, tunggu pengumuman selanjutnya," ucap Mu Suji sambil tersenyum ringan. "Baik," jawab Qin Xin dan yang lainnya. Mereka pun berpisah satu sama lain. Mu Yingning dan Xiaoyan kembali menuju kediaman masing-masing. Adapun Xiaoyi, sejak Xiaoyan meninggalkan ruang api suci, ia terus bersembunyi di dalam tubuh Xiaoyan. Anak-anak ini benar-benar menjadi kekacauan bagi sekte Fenxiang. Kemanapun mereka pergi, pasti membuat kegemparan besar, gumam Xiong Yuan sambil menatap kepergian mereka. Meskipun penyebab pastinya belum diketahui, roh Gunung Luoling telah gugur. Akibatnya, ruang khusus Gunung Luoling pun hanya tinggal nama. Mu Suji mengatakan, tidak lama lagi akan diadakan kompetisi antar sekte. Aku percaya, kali ini istana manusia dari sekte Fenxiang akan bersinar terang. Xiong Yuan tiba-tiba teringat sesuatu. Benar, bagaimana dengan penggaris pemindah langit milik istana manusia? Mu Suji menjawab, sejak sekte ini didirikan, hanya pendiri pertama yang berhasil menguasainya. Bahkan hingga sekarang, belum ada satupun murid yang berhasil mempelajarinya. Aku sendiri tidak tahu mengapa. Konon, kekuatan penggaris pemindah langit sangatlah mengerikan. Namun karena tak seorang pun berhasil menguasainya, sejauh mana kedahsyatannya pun tak pernah benar-benar diketahui. Mu Suji melanjutkan kata-katanya. Masalah ini masih perlu waktu. Untuk saat ini, lebih baik mengirim mereka ke tempat latihan tingkat 3, 6, dan 9. Tempat itu seharusnya dapat meningkatkan kekuatan mereka. Lagi pula, menurut kabar dari ketua istana, sebuah reruntuhan kuno akan segera muncul, sekitar setengah tahun lagi. Xiong Yuan berpikir sejenak. Setengah tahun, seharusnya itu cukup bagi mereka untuk memperkuat diri. Ketika reruntuhan itu muncul, mereka bisa mengasah kemampuan di sana. Setelah itu barulah kompetisi antar sekte dimulai. Mu Suji mengangguk. Baiklah,
Sekarang kita kembali dulu dan melapor kepada tetua King. Sementara itu di dalam pavilion Wuju, Mufeng mondar-mandir dengan wajah gelisah. Kenapa Xiaoyan dan yang lainnya belum kembali juga? Ludi pun bertindak menghiburnya. Tenanglah, Xiaoyan pasti diberkahi keberuntungan. Ia tidak akan celaka. Mufeng menggerutu kesal. Pertandingan tim kali ini terasa aneh. Aku merasa seolah-olah kita dipermainkan oleh sekte. Ludi menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya begitu. Setidaknya kita tetap memperoleh manfaat. Mufeng menghela napas. Sudahlah, kita lihat saja nanti. Xin diperlihatkan ke kediaman tetua King. Seorang gadis muda melangkah cepat dan langsung mendorong pintu masuk. Kau sudah kembali. Suara tetua King terdengar malas, tanpa menoleh sedikit pun. Ia sudah tahu siapa yang datang. Di seluruh sekte Fanxiang, hanya murid kesayangan yang berani masuk tanpa mengetuk. Guru, Xiaoyan sangat kuat, ucap Qin Xin tanpa basa-basi. Tetua King tersenyum samar. Sekarang kau baru menyadarinya. Bukankah dulu ada yang berkata bahwa istana manusia tidak mungkin melahirkan tokoh luar biasa? Hehehe, sekarang bagaimana? Qin Xin berseru kesal. Pipinya memerah. Guru, tetua King tertawa kecil. Baiklah, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Qin Xin menjawab serius. Sesuai dugaan guru, penguasa Gunung Wuling berusaha mengumpulkan seluruh binatang mati di Gunung Luoling untuk menerobos batas ruang misterius dan memasuki dunia manusia. Hanya saja, aku tidak menyangka bahwa ia ternyata adalah siluman rubah ekor 3. Tetua King bergumam pelan. Rubah 3 ekor. Jadi begitu. Qin Xin mengernyit. Apakah guru sudah tahu? Tetua King menjawab pelan, dengan sedikit kesedihan dalam suaranya. Kurang lebih begitu. Baiklah, istirahatlah. Urusan Gunung Luoling tidak perlu kau pikirkan lagi. Tugasmu selanjutnya adalah memasuki tempat latihan tingkatan 3, 6, dan 9, serta mempelajari teknik utama Istana Langit. Aku berharap kau dapat bersinar di kompetisi antar sekte nanti. Qin Xin menjawab dengan hormat. Murid mengerti. Ia pun menutup pintu dan pergi. Dari indranya, ia tahu bahwa Xiong Yuan dan Musuji telah tiba untuk menangani sisa urusan Gunung Luoling. Xiaoyan, kau memang kuat, namun aku tidak akan kalah darimu, gumamnya pelan. Dengan tekad membara, Qin Xin melangkah menuju kediamannya. Dalam istana bumi sekte Fanxiang, suasana malam terasa sunyi dan khidmat. Sosok seorang gadis muda perlahan muncul dari kejauhan. Dengan langkah anggun, ia mendekati pintu aula dan menatap 2 pria yang berjaga di sana. Dengan suara tenang namun tegas, ia bertanya, "Di mana ayahku?" Kedua penjaga itu saling memandang. Begitu menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Ling Xuan, ekspresi wajah mereka seketika berubah canggung. Dengan sikap penuh hormat namun terpaksa, salah seorang dari mereka berkata, "Nona besar, mohon maaf. Tuan istana telah memberi perintah bahwa untuk sementara waktu, beliau tidak menerima siapapun." Ucapan itu membuat kedua penjaga berada dalam dilema. Ling Xuan adalah putri bungsu yang paling disayang oleh sang penguasa istana. Jika mereka mengizinkannya masuk tanpa perintah dan sang penguasa murka, akibatnya jelas tidak terbayangkan. Namun, jika mereka menahannya di luar, gadis ini bisa saja membuat keributan besar. Apa yang terjadi pada ayahku? Mengapa ayah tidak menemui siapapun? Apakah telah terjadi sesuatu? Tanya Ling Xuan lagi. Alis halusnya berkerut. Sorot matanya berubah serius. Nona besar, ini adalah perintah tuan istana. Mohon jangan mempersulit kami, ucap kedua penjaga itu dengan nada sungkan. Aku tidak akan memaksa kalian, karena aku akan masuk sendiri, jawab Ling Xuan. Begitu kata-kata itu terucap, aura Doqin langsung bergejolak di sekeliling tubuhnya. Kecepatannya melonjak tajam, tubuhnya melesat ringan bagaikan kelinci lincah, langsung menerjang ke arah pintu. Tahan dia, seru kedua penjaga itu serempak. Dalam sekejap, aura kuat meledak dari tubuh mereka. Meski penampilan kedua penjaga itu tampak biasa saja, kekuatan mereka ternyata telah mencapai tingkatan Dao di bintang 6 tahap akhir. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu bergerak dan telah berdiri tepat di hadapan Ling Xuan, menghalangi jalannya. "Kalian," seru Ling Xuan dengan nada kesal. Amar hampir saja meledak dari dirinya ketika tiba-tiba sebuah suara berat dan penuh wibawa terdengar dari dalam ruangan. "Cukup, biarkan dia masuk." Suara itu mengandung tekanan yang begitu dalam hingga membuat siapapun bergeridik. "Silahkan," ucap kedua penjaga itu, seraya mundur ke samping, memberi jalan.
Ling Xuan mendengus manja. Ia pun melangkah masuk dengan sikap percaya diri. Begitu memasuki ruangan, ia langsung bersuara lantang, seakan sengaja agar terdengar hingga keluar. "Ayah, lihatlah penjaga-penjaga di luar itu. Mereka bahkan tidak mengizinkanku masuk. Apa maksud mereka? Apa mereka tidak tahu siapa aku?" Kedua penjaga di luar hanya bisa mengumpat dalam hati. Hal itu bukan kesalahan mereka, itu perintahku, ucap penguasa istana bumi. Bersamaan dengan ucapannya, sebuah lapisan kekuatan tak kasat mata muncul, memutuskan suara dari luar. "Perintah ayah?" tanya Ling Xuan dengan heran. "Benar, sejak kalian memasuki Gunung Luoling, tampaknya orang-orang dari dunia arwah mulai muncul di sekitar wilayah sekte pembakaran dupa. Karena itu, aku tengah melakukan penyelidikan," jelasnya. "Orang-orang dunia arwah?" Ling Xuan terkejut. Apa tujuan mereka datang? Ia segera menyadari keseriusan masalah tersebut dan menyingkirkan sikap bermain-mainnya. Untuk sementara belum diketahui. Namun, beberapa celah telah muncul di titik pertemuan antara dunia arwah dan Xuan Sentian. Sepertinya, tidak akan lama lagi sebelum penghalang itu runtuh sepenuhnya, perang besar antara dunia arwah dan Xuan Sentian tak dapat dihindari, ucap sang ayah dengan nada berat. "Ayah," suara Ling Xuan melemah. Sejak kakaknya meninggalkan sekte Fanxiang untuk berlatih di luar, Ling Xuan menjadi satu-satunya anak yang selalu berada di sisi Ling Mangseng. Ia jarang sekali melihat ayahnya menunjukkan ekspresi seserius ini. "Sudahlah, ini bukan hal yang perlu kau khawatirkan. Yang perlu kau fokuskan sekarang adalah memasuki di wilayah latihan 3, 6, 9. Dengan masuk ke sana, kekuatanmu akan meningkat pesat. Saat itu tiba, peluangmu dalam kompetisi sekte akan jauh lebih besar," kata Ling Mangseng sambil tersenyum tipis. "Ayah, tentang Xiaoyan dari Istana Manusia." Ling Xuan segera mengalihkan pembicaraan. "Xiaoyan dari Istana Manusia? Aneh, mengapa kau menanyakan dia?" Ling Mangseng mengangkat alisnya, matanya berkilat samar. "Begitu banyak pemuda berbakat di Istana Bumi, namun justru kau memperhatikan orang dari Istana Manusia," lanjutnya dengan nada seolah-olah baru menyadari sesuatu. Ling Xuan buru-buru menyangkal. "Bukan begitu. Di Gunung Luoling, aku hanya merasa bahwa dia sangat kuat. Jadi aku penasaran dengan latar belakangnya." Meski ucapannya terdengar tergagap, bagaimana mungkin kebohongan sekecil itu luput dari pengamatan seorang tokoh berpengalaman seperti Ling Mangseng. "Tenang saja, aku sudah menyelidiki latar belakangnya. Dia adalah seorang alkemis dari klan Yue di perbatasan benua Shuangling. Ia memenangkan kompetisi perampasan poin dan karenanya diterima di sekte Fanxiang. Dan yang paling penting, meski ada unsur keberuntungan, dialah yang benar-benar membunuh Kaisar Hantu Kembar," ucap Ling Mangseng dengan nada penuh penghargaan. "Jadi itu benar." Ling Xuan terdiam. Rasa terkejut jelas terlihat di wajahnya. Bukan hanya kekuatannya, kemampuan alkimia juga luar biasa. Bahkan sebelum masuk ke sekte Fanxiang, ia sudah mencapai tingkat alkemis kaisar tingkatan 1. Sekarang, kemampuannya pasti telah melampaui itu, ucap Ling Mangseng lagi. "Apa?" Ling Xuan benar-benar tercengang. Ia teringat pil obat yang diberikan Xiaoyan kepadanya di Gunung Luoling. Kualitas dan khasiatnya jelas jauh melampaui pil kaisar biasa. Di benua Dodi, seorang alkemis bahkan lebih dihormati dibandingkan seorang kultivator kuat. "Bagaimana? Kau mau pertimbangkan? Selagi anak itu belum sepenuhnya berkembang, aku bisa langsung merebutnya dan menjadikannya milikmu," tanya Ling Mangseng sambil tersenyum samar. Belum sempat ia melesaikan kalimatnya, tangan giok Ling Xuan sudah mencubit pinggang ayahnya dengan kesal. Aduh, putriku, sakit," seru Ling Mangseng tergesa-gesa. "Sudahlah, ayah benar-benar makin tidak tahu malu. Xiaoyan memang kuat, tapi aku juga tidak lemah. Belum tentu aku kalah darinya," keluh Ling Xuan. Lagi pula, hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Sekalipun benar, aku tetap ingin semuanya berjalan secara terhormat, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Ling Mangseng tentu saja mendengar semuanya, namun ia memilih tidak menanggapi. "Baiklah, pergilah beristirahat. Besok kemungkinan besar kalian akan dibawa memasuki wilayah latihan 3, 6, 9. Ling Xuan menjawab, "Baik, ayah juga harus menjaga kesehatan. Jangan hanya memikirkan latihan." Setelah berkata demikian, ia pun berpamitan dan meninggalkan ruangan, kembali ke tempat tinggalnya. Ling Mangseng tersenyum pelan. Xiaoyan, si bocah ini benar-benar membuat putri kecilku yang biasanya dingin menjadi begitu peduli. Andai aku tidak sedang dibebani urusan besar,
aku pasti sudah menemuimu. Aku benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya dirimu. Setelah itu, ia duduk bersila dan kembali bermeditasi. Dari tubuhnya, dua kekuatan yang berlawanan, hitam dan putih, muncul bersamaan, saling berkendalian di bawah kendalinya yang sempurna, perlahan menguatkan tubuhnya. Tingkatan kekuatan itu telah mencapai ranah Daudi 9 bintang 9 putaran. 6 bulan lagi, saat peninggalan itu dibuka, itulah waktunya menyelamatkan Yanchi, gumamnya pelan. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Malam di sektor Fanshi yang terasa sangat sunyi. Angin malam berhembus perlahan, membawa hawa dingin yang menyusup ke dalam keheningan. Di kawasan Wuju, tepatnya di kediaman Xiaoyan, cahaya lampu masih terlihat menyala, pertanda bahwa pemiliknya belum beristirahat. Ketukan pelan tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Mu Yingying berdiri di luar, lalu bertanya dengan suara lembut, "Belum tidur?" Xiaoyan yang tengah duduk menenangkan aliran energi di dalam tubuhnya segera bangkit. Ia berjalan menuju pintu dan membukanya sambil tersenyum. "Belum, aku berniat menstabilkan aliran Qi terlebih dahulu sebelum melanjutkan kultivasi." Ia sama sekali tidak terkejut melihat siapa yang datang. Tanpa perlu menebak, ia sudah tahu bahwa tamu malam itu adalah Mu Yingying. "Aku mencarimu karena ada sedikit urusan," ucap Mu Yingying sambil menoleh sekilas ke seliling. "Masuklah," kata Xiaoyan sambil memberi jalan. Setelah masuk ke dalam ruangan, Mu Yingying berjalan perlahan. Xiaoyan pun kembali duduk, lalu bertanya dengan tenang, "Ada apa?" Mu Yingying mengatakan, "Ketika kita masih berada di Gunung Luoling, aku sempat mendengar perkataanmu. Sepertinya makhluk 5 elemen sangat penting bagimu." "Benar." Xiaoyan mengangguk pelan. "Benar." Ia lalu menjelaskan, tubuh, inti sihir, dan darah esensi makhluk 5 elemen adalah bahan utama yang tak tergantikan untuk meracik sebuah pil obat. Namun sayangnya, setelah itu aku tidak lagi menemukan jejak makhluk tersebut. Itu sungguh disayangkan. Nada suara yang mengandung penyesalan yang nyata. Namun, tepat setelah kata-katanya terucap, Mu Yingying mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, sebuah cincin penyimpanan transparan berputar perlahan, memancarkan kilau aneh. Sesaat kemudian, sebuah kristal terbentuk belah ketupat yang dipenuhi cahaya 5 warna muncul di udara. "Apa ini?" Xiaoyan tertegun. Matanya tiba-tiba membesar. "Ini inti sihir makhluk 5 elemen." Mu Yingying mengangguk. "Benar. Saat kau dan roh api suci memasuki ruang misterius, aku memperhatikannya untukmu. Kebetulan pula Qinxin tidak ikut memperebutkannya, jadi aku mengambilnya." Di dalam hatinya, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutan. Makhluk 5 elemen adalah ahli setingkat Daudi bintang 7 tahap akhir. Meski kekuatannya sempat menurun, tetap saja bukan lawan yang mudah. Mu Yingying mampu membunuhnya dengan begitu tenang. Wanita ini benar-benar luar biasa. Sesaat kemudian, tubuh makhluk 5 elemen beserta inti sihirnya muncul sepenuhnya di hadapan Xiaoyan. Jelas terlihat bahwa Mu Yingying hanya membunuhnya tanpa mengambil darah esensinya. Tubuhnya pun masih terjaga dengan sangat baik. Xiaoyan dapat merasakan dengan jelas betapa dahsyatnya energi 5 elemen yang tergandung di dalam inti sihir itu. Bagi dirinya, benda tersebut adalah harta langka yang tak ternilai, bahkan merupakan salah satu syarat utama untuk membangkitkan kembali leluhurnya, Xiao Xuan. Melihat Xiaoyan terdiam dan menatap tanpa berkedip, Mu Yingying tersenyum kecil. "Bagaimana?" "Terkejut." Xiaoyan mengangguk. Pengambilannya sangat sempurna. Inti sihir diambil sehingga seluruh vitalitasnya hilang. Namun darah esensi tetap tersimpan di tubuhnya. Ini hasil yang sangat baik. Nada suaranya penuh kegembiraan yang sama sekali tidak bisa disembunyikan. "Kalau begitu, syukurlah," gumam Mu Yingying pelan. Xiaoyan menatapi dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih." Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Mu Yingying akan memikirkan hal ini sejauh itu. Awalnya, ia mengira kesempatan tersebut sudah benar-benar hilang. "Tidak perlu, ini hanya bantuan kecil," jawab Mu Yingying dengan ringan. Ia kemudian bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, suasana malam yang sunyi dengan hanya mereka berdua bisa menimbulkan kesan yang kurang pantas. Namun Xiaoyan segera berkata, "Tunggu, nilai makhluk 5 elemen ini terlalu besar. Aku harus menukarnya dengan sesuatu yang setara." Mu Yingying tertawa kecil. "Tidak perlu, bukankah kita teman?" Namun bahkan Mu Yingying sendiri tidak sepenuhnya memahami perasaan apa yang sebenarnya ia miliki terhadap Xiaoyan. "Jangan menolak," kata Xiaoyan sambil tersenyum. Meski wajahnya tampak berpikir keras, ia mulai menimbang-nimbang. "Pil obat, tidak mungkin.
Meskipun ia sudah berada di ambang alkemis tingkat kaisar, ia belum benar-benar menembus tahap itu. Dan Mu Ying juga tidak terlalu tertarik pada pil obat. Teknik bertarung juga tidak cocok. Mu Ying memiliki banyak teknik kuat, sementara Xiaoyan tidak punya teknik yang benar-benar pantas untuk ditukar. Metode kultivasi lebih mustahil lagi. Selain mantra pembakaran, ia tidak memiliki metode tingkat tinggi lainnya. Ketika Mu Ying kembali berkata bahwa ia tidak memerlukan apapun, mata Xiaoyan tiba-tiba berbinar. Ada, gumamnya. Ia menengus pelan. Keluarlah. Sekejap kemudian sebuah pedang perak berwujud indah muncul dari dalam tubuhnya. Pedang itu adalah pedang abadi yang pernah ia peroleh di hutan Mayatin. Meski dalam keadaan rusak, hakikatnya sebagai pedang abadi tidak dapat disangkal. Begitu pedang itu muncul, Mu Ying langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Sebuah tekanan yang bersumber dari pedang tersebut. Ia terdiam. Xiaoyan menjelaskan, ini adalah pedang abadi yang terdapat secara kebetulan. Memang rusak, namun tetaplah pedang abadi. Mu Ying menatapnya dengan kagum. Indah sekali. Namun ia segera menggeleng. Benda ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Xiaoyan berkata tegas. Terimalah. Pedang ini memiliki roh. Hanya saja kerusakannya terlalu parah. Jika kelak berhasil diperbaiki, ia akan kembali menjadi senjata luar biasa. Lagi pula, aku lebih mengandalkan pertarungan jarak dekat dan penggaris hitam. Jika pedang ini berada di tanganku, ia hanya akan berdebu. Xiaoyan juga merasakan sesuatu yang aneh. Pedang perak itu seolah beresonansi dengan Mu Ying sejak pertama kali muncul. Mu Ying masih ragu, namun Xiaoyan tertawa. Jika kau masih menolak, justru aku yang merasa tidak enak. Dibandingkan bantuanmu, pedang rusak ini justru menguntungkanku. Akhirnya, Mu Ying mengulurkan tangan dan menerima pedang itu. Begitu menggenggamnya, ia merasakan seolah ada sesuatu dalam pedang yang sedang berkomunikasi dengannya. Pedang yang bagus, bisiknya pelan. Xiaoyan tersenyum, beristirahat dengan baik. Soal pedang ini, kita bisa melitinya nanti. Jika ada kesempatan, pergilah ke kota Xuanling. Di sana, mungkin ada pandai besi yang mampu memperbaikinya. Mu Ying mengangguk. Aku akan menyimpannya. Ia kemudian meninggalkan tubuh dan inti sihir makhluk 5 elemen di dalam ruangan, lalu berpamitan dan pergi sambil membawa pedang perak itu. Xiaoyan menatap punggungnya yang menjauh, lalu bergumam pelan. Mengapa aura yang terasa mirip dengan sosok tua yang menyelamatkanku di ruang misterius saat aku menyerap api suci? Ia menggelengkan kepala. Mungkin hanya perasaanku saja.